They're going after the ammo hub! Get the fucking champion! Go! Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Siege of Jadotville yang dirilis tahun 2016 lalu dan disutradarai oleh Richie Smith. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata di tahun 1961 lalu, di mana beberapa negara adik kuasa memperebutkan kekuasaan di benua Afrika, atau tepatnya di negara Kongo, Provinsi Katanga, yang kaya akan mineral langkanya termasuk uranium, yang menjadi bahan baku bom atom yang pernah digunakan saat Perang Dunia Kedua. Beberapa tentara berkebangsaan Irlandia yang kala itu dianggap sebagai pihak yang netral, diutus oleh PBB untuk menstabilkan keadaan di negara Kongo tersebut, yang mana di dalam negara ini sendiri, seorang jenderal yang diketahui tengah berkoalisi dengan perusahaan pertambangan sudah mengumandangkan rencana pemisahan diri provinsi ini dari Kongo, yang mendapat dukungan penuh dari para industrialis atau pengusaha tambang tersebut, yang tentu saja mereka memiliki kepentingan untuk mengamankan bisnisnya di sana. Yang menarik dari kisah nyata ini adalah 156 tentara Irlandia ini rupanya belum pernah memiliki pengalaman tempur di luar sedikit pun, dan akan dikomandani oleh seseorang yang juga belum memiliki pengalaman yang sama, yang mana memang menurut sejarahnya negara Irlandia ini adalah negara yang belum pernah sekalipun terlibat perang dengan negara lain pada masa itu. Jadi bisa dibilang keberangkatan mereka ke Afrika yang bisa saja berakhir pertempuran ini adalah pengalaman pertama bagi mereka, sekaligus kesempatan bagi si komandan untuk mempraktekkan strategi perangnya, yang menurut cerita dalam film ini tampaknya sering membaca buku yang juga berbicara tentang strategi perang. Ya, bagaimana alur cerita filmnya? Yuk langsung kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan para anggota PBB yang sedang rapat, di mana Dr. Conor O'Brien yang diperankan oleh Mark Strong, seorang politisi Irlandia sekaligus menjadi wakil khusus PBB untuk divisi Kongo, tengah menyampaikan sebuah rencana akan keberangkatan beberapa pasukan penjaga perdamaian berkebangsaan Irlandia ke tanah Kongo yang saat itu sedang diperebutkan oleh dua negara adik kuasa karena kekayaan alamnya yang melimpah. Keberangkatan pasukan Irlandia ini dilatar belakangi oleh kebangkitan politik dan konflik yang tengah bergejolak di Kongo pasca merdeka dari Belgia, yang mana Patrice Lumumba, Perdana Menteri Kongo saat itu, harus terbunuh oleh sekelompok pasukan yang dicurigai telah diutus oleh pihak yang berkepentingan atas keuntungan sumber alam tersebut. Scenes film kemudian menunjukkan sejumlah tentara Irlandia ini yang tengah berkumpul di dalam sebuah bar suatu malamnya, di mana terlihat Komandan Patrick Quinlan yang diperankan oleh Jamie Dornan sedang bercerita kepada dua orang anggotanya tentang pemahamannya akan kisah pertempuran Julius Caesar yang sering ia baca kala itu, yang mana tingkahnya ini diam-diam diperhatikan dan diejek oleh anggota lainnya. Sersan Jack yang diperankan oleh Jason O'Mara yang dari tadi mendengar cibiran mereka ini kemudian mengingatkan untuk bisa belajar menghormati Patrick, karena pada kenyataannya Patrick inilah nanti yang akan menjadi komandan mereka dalam misi ke Kongo tersebut. Singkat cerita, pasukan Irlandia ini pun berangkat. Di sisi lain, Charles de Gaulle, seorang jenderal di negara Prancis, tengah memberitahukan kepada Jenderal Tsombe bahwa ia akan mengirimkan ribuan tentara bayaran dari Prancis untuk mengamankan lokasi pertambangan itu. Hal ini ia lakukan setelah mendengar berita kedatangan pasukan Irlandia tersebut yang dianggapnya sebagai suatu ancaman bagi bisnisnya. Sesampainya tentara Irlandia ini di tempat yang sudah ditunjuk, walaupun tujuan mereka ke sana adalah sebagai pasukan penjaga perdamaian yang bisa dibilang kemungkinan besar tidak akan ada pertempuran yang bakalan terjadi, tetapi Komandan Patrick merasa perlu membuat sebuah perlindungan yang dirasa cukup mengamankan mereka, karena melihat lokasi tersebut sangat terbuka dan sangat rentan bagi keselamatan mereka jika saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, Dr. Conor juga yang diutus ke sana oleh Sekjen PBB sebagai perwakilan para pasukan penjaga perdamaian ini, tiba di kota Elizabethville dan disambut oleh Jenderal McEntee serta berkenalan dengan Jenderal Raja, pimpinan pasukan penjaga perdamaian yang datang dari pihak India yang mendapat bagian di area Elizabethville. Malam itu, dalam pertemuan kecilnya dengan kedua jenderal ini, Jenderal McEntee yang berkonsentrasi ke Jadotville dan Jenderal Raja yang berkonsentrasi ke Elizabethville, Dr. Conor memerintahkan mereka untuk lebih agresif dan secara khusus meminta Jenderal Raja untuk bisa merebut beberapa bangunan penting yang kala itu sudah dikuasai oleh Jenderal Tsombe. Ia berharap Jenderal Raja dalam menjalankan aksinya yang disebut sebagai Operasi Mortor ini seharusnya bisa berjalan dengan baik, karena melihat latar belakang mereka yang sudah memiliki pengalaman tempur sehingga bisa menjadi contoh bagi pasukan Irlandia yang diketahui masih belum berpengalaman itu.
Keesokan paginya, tentara Irlandia ini kemudian menjalankan perintah Komandan Patrick untuk membuat parit di sekeliling markas mereka, yang mana kala itu salah satu anggotanya tanpa sengaja melihat dari kejauhan seseorang dengan kostum militer sedang mengamati kegiatan mereka. Tampak di wajah Komandan Patrick kala itu melihat penampakan orang ini tadi mulai lebih serius membaca situasi mereka, yang kemudian masuk ke gudang persenjataan bersama Sersan Jack untuk melihat sejauh mana persiapan mereka. Dan karena perbekalan makanan yang dirasa masih kurang bahkan tidak sesuai harapan, Komandan Patrick lalu mengajak mereka untuk pergi ke pusat keramaian di sekitar desa untuk membeli perbekalan tambahan. Where's the best bar in town? Ia juga menyempatkan diri mengajak kedua sersannya ke sebuah bar yang tidak jauh dari situ. Di dalam bar ini ia lalu bertemu dengan komandan dari tentara bayaran Prancis tersebut yang bernama René Fawkes, yang saat itu menawarinya minuman, berkenalan dan berbincang sedikit tentang tujuan masing-masing mereka datang ke negara tersebut. Perbincangan awal antara dua komandan ini tampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya orang yang baru berkenalan. Terasa dingin dan saling menyindir satu sama lain. Komandan René yang berbicara tentang dalam tanda kutip keperawanan Irlandia akan pengalaman perangnya, dibalas dengan Komandan Patrick yang bicara tentang sejarah Perancis yang pernah dengan mudahnya diduduki oleh Jerman, yang mengindikasikan buruknya strategi perang Perancis kala itu. Sepulangnya dari tempat itu, rupanya pertemuan mereka di bar tadi menambah kerisauan Komandan Patrick, yang kemudian memerintahkan Sersan Jack untuk bertemu Dr. Connor di Elizabethville agar bisa diberikan pasukan tambahan. Namun kegelisahan Komandan Patrick ini tidak dianggap genting oleh Dr. Connor, yang menganggapnya hanya panik berlebihan saja serta menganggap bahwa tentara bayaran Prancis ini tidak akan mungkin berani menyerang mereka karena jumlahnya yang sangat sedikit. Sehingga malam itu Sersan Jack pun pulang kosong, pulang tanpa membawa kabar baik dan malah sebaliknya, membawa kabar buruk. Karena di saat perjalanannya pulang, ia melihat sudah begitu banyak pasukan tentara bayaran ini yang sudah menyebar di mana-mana. Keesokan paginya, tampak seorang staf menghadap Dr. Connor dan memberitakan bahwa operasi mortor yang dipimpin Jenderal Raja sudah dijalankan namun memakan korban dari pihak warga sipil. Mendengar itu, Dr. Connor lantas marah-marah dan memberitakan stafnya agar kejadian ini dirahasiakan dari telinga PBB. Di sisi lain, rupanya aksi tersebut memancing kemarahan pihak para industrialis yang lantas mengirim utusannya untuk menegaskan kepada Komandan René agar bisa segera melakukan serangan balasan. Sehingga keesokan paginya, serangan balasan pun dijalankan dan ditujukan ke Jarudville, tempat di mana pasukan Irlandia ini tadi berada. Komandan Patrick beserta pasukannya yang kala itu sedang melakukan ibadah, tidak menyadari sama sekali akan datangnya serangan itu. Beruntung Bill, si sniper yang bertugas jaga kala itu, melihat kedatangan mereka sehingga bisa mengambil tindakan lebih awal untuk memberitahukan pasukan lainnya. Dan baku tembak pun terjadi. Corporal! Get the bread up! Pada pertempuran awal mereka ini, tampak Komandan Patrick kewalahan dan sangat sulit untuk menjalankan taktik perangnya dengan baik. Di tengah situasi itu, Komandan Patrick lalu memerintahkan Sersan Jack dan beberapa anggota lainnya untuk berjaga di sebelah selatan, untuk menjaga kemungkinan datangnya musuh dari sisi yang sedikit lebih tinggi itu. Namun tampaknya strategi ini masih nihil, tidak ada satu orang pun musuh di sisi itu, sehingga Sersan Jack pun mengajak mereka untuk kembali ke posisi awal. Sersan Jack yang terlihat sedikit geram ketika seorang anggotanya tertembak kala itu, dengan sigap menaiki kendaraan bersenjata beratnya lalu membabi buta menembak ke arah musuh, yang mana tindakannya ini ternyata mampu memukul mundur pihak musuh. Turn her up! Bring her forward, go! That bastard! Tindakan Sersan Jack ini juga menurut saya seperti ingin memberi kesan pada Komandan Patrick untuk lebih greget lagi mengerahkan pasukannya yang tampaknya sejauh ini masih sangsi pada kualitas komandan mereka ini. Terlihat juga para tentara Irlandia ini sedikit syok, gugup dan gemetaran karena ini adalah pertempuran pertama bagi mereka. Di kamarnya, Komandan Patrick tampak kesal dengan pertempuran yang baru saja terjadi. Selain mendengar kabar dari operator radio yang mengatakan bahwa belum ada dukungan dari markas untuk mereka, ia juga terlihat kecewa dengan antisipasinya yang dirasa masih sangat lemah dan bisa saja membahayakan seluruh pasukannya. Ia lantas melempar buku-buku strategi perang yang sering dibacanya itu seakan menandakan bahwa semua teori itu sangat berbeda dengan di lapangan. Ditambah lagi sebagian besar pasukan musuh yang mereka hadapi saat ini bukanlah tentara yang baru pertama kali terlibat perang nyata seperti mereka.
Belajar dari pengalaman itu, keesokan harinya, tampak Komandan Patrick lebih mempersiapkan pasukan dari awal dan mengatur strategi dengan kedua sersannya. Di sisi lain, Komandan Rene juga demikian. Ia menegaskan kepada anggotanya bahwa mereka telah salah menilai pasukan Irlandia ini yang ternyata cukup tangguh, dan lalu berniat menambah banyak pasukannya untuk penyerangan berikutnya. Pagi itu, pasukan Irlandia ini lagi-lagi mendapat kabar dari markas bahwa belum ada pasukan tambahan yang bisa datang ke sana karena seluruh pasukan PBB saat ini tengah berkonsentrasi pada operasi mortor. Hal ini disampaikan oleh Dr. Connor yang seketika itu mengambil alih komunikasi dari Jenderal McEntee. Ya, sampai di sini tampaknya adegan film ingin memperlihatkan bahwa Dr. Connor ini memiliki wewenang yang lebih penting dari Jenderal McEntee yang kala itu hanya bisa terdiam. Saat keputusan itu diambil Dr. Connor yang cenderung melihat situasi ini dari sisi kepentingan politik dan seakan tidak mau tahu dengan kenyataan yang dihadapi oleh pasukan Irlandia. Dan pagi itu juga, lagi-lagi mereka mendapat serangan dari pihak lawan. They're coming! Get ready for it! Pick your targets! Stand to! Dari kejauhan terlihat pasukan tentara bayaran tersebut ditemani oleh seorang perwakilan dari pengusaha tambang yang mengenakan setelan putih ini. Komandan Patrick yang melihat pria ini tadi yang tampak seperti sedang memegang komando pasukan, kemudian dengan instingnya yang menganggap bahwa orang ini adalah kunci penyerangan musuh kali ini, lantas memerintahkan Bill si sniper untuk melumpuhkannya. Ya, hanya dengan satu kali tembakan jarak jauh, pria tersebut berhasil dilumpuhkan. Setelah melihat pria tadi sudah mati, Komandan Rene lalu menarik mundur pasukannya dan tak lama kemudian datang mendekat sambil mengibarkan bendera putih. Komandan Patrick yang melihat itu kemudian maju mendekat sambil membawa bendera putih juga. Tampaknya Rene ingin mengajak Patrick untuk bernegosiasi, yang mana dalam percakapan mereka ini, Rene menilai Patrick sudah cukup gila karena seakan tidak memikirkan keselamatan anggotanya dan berani melawan pasukannya yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan Irlandia tersebut. Namun Komandan Patrick menegaskan bahwa ia dan timnya sama sekali tidak akan mundur dari pertempuran itu. Kami tidak pernah memulai sebuah pertempuran. Selama kalian menyerang, kami akan meresponnya. Kira-kira seperti itu yang dikatakannya pada Komandan Rene. Setelah itu, Komandan Rene lantas minta agar dilakukan gencatan senjata karena berniat untuk mengamankan sejumlah anggotanya yang sudah tewas dan mengutus beberapa ambulans untuk mengumpulkan mayat-mayat tersebut. Dan tanpa curiga sama sekali, rencana itu pun disetujui oleh Komandan Patrick. Ternyata, perihal mobil ambulans tadi hanyalah akal-akalan Rene saja untuk melancarkan aksi penyerangan berikutnya. Ia sudah menyiapkan beberapa pasukannya di dalam ambulans tersebut lengkap dengan persenjataan beratnya yang kemudian berkamuflase di antara rumput ilalang. Beruntung salah satu dari mereka segera menyadari hal itu dan memperingatkan bahwa ini semua adalah jebakan. Boss! Boss! It's a trap! Open fire! Pihak musuh yang kali ini menyerang menggunakan mortar cukup membuat mereka kewalahan. Get out! Go! Go, go, go! Namun tampaknya keberuntungan masih memihak kepada mereka. Serangan mortar dari pihak musuh tadi dapat mereka kembalikan menggunakan mortar juga, yang tepat mengenai sasaran dan seketika itu membuat Komandan Rene terpaksa menarik mundur lagi pasukannya. Malam itu, di sisi lain, Dr. Connor mengatur pertemuan dengan Jenderal Tsombe, bermaksud untuk berbicara sekaligus memperingatkan jenderal ini agar menyudahi rezimnya, yang mana hal itu tidak disetujui oleh Jenderal Tsombe. Malah sebaliknya, jenderal ini justru meminta Dr. Connor agar menetapkan dirinya sebagai Presiden Kongo yang baru. Ya, hal ini pun sebaliknya tidak disetujui pula oleh Dr. Connor, sehingga bisa disimpulkan bahwa pembicaraan mereka malam itu tidak membuahkan kesepakatan apapun. Namun sebelum pergi dari situ, Jenderal Tsombe memperingatkan Dr. Connor bahwa mereka masih punya urusan di Jadotville yang belum selesai. Sementara itu, di markas Elizabethville, tampak Jenderal McEntee yang kali ini bisa menyanyikan kepada Komandan Patrick bahwa ia akan mengirimkan bala bantuan ke Jadotville esok hari. Dan di saat mereka baru saja akan memutus sambungan komunikasi radio itu, tiba-tiba serangan mortar dari pihak musuh datang dan mengejutkan Komandan Patrick, yang mana kali ini tujuan utamanya adalah gudang persenjataan mereka. Pasukan Irlandia ini pun kocar-kacir dan sesegera mungkin mengamankan persediaan mereka yang masih bisa diselamatkan. Tampaknya pihak musuh kali ini sudah mulai lebih serius menjalankan taktik perangnya dengan melumpuhkan bagian-bagian krusial. Tidak hanya sampai di gudang persenjataan, keesokan paginya pun mereka terkejut melihat mayat seekor hyena sudah tergeletak di dekat penampungan air bersih yang tampaknya juga sudah diracuni oleh pihak musuh.
Maka lengkaplah sudah penderitaan pasukan Irlandia ini. Ditambah lagi pagi itu, bala bantuan yang dikirim untuk membantu mereka akhirnya bisa datang, namun terhambat di sebuah jembatan karena dihadang oleh sejumlah musuh dengan persenjataan berat. Dan akhirnya pasukan bantuan ini pun tadi diperintahkan lagi untuk mundur. Lalu kenapa kalian tidak membekali mereka dengan senjata berat juga? Bukankah tidak sulit bagi PBB untuk bisa mendapatkan senjata berat? Kira-kira seperti itu yang dikatakan Patrick kepada Jenderal McEntee melalui sambungan radio pagi itu. Namun semua itu sia-sia. Jenderal McEntee tidak bisa berbuat banyak serta memerintahkan Komandan Patrick untuk sebisa mungkin mempertahankan posisi mereka saat ini. Di tengah kondisi mereka yang sudah semakin tipis persediaan itu dan saat ini sedang digempur oleh musuh, Patrick lantas geram mendengar perintah itu dan membentak jenderalnya sendiri dengan berkata, tentara Irlandia ini semakin terdesak serta disibukkan dengan amunisi mereka yang semakin menipis. Mereka juga terlihat menembakkan senjatanya dengan cara dihemat-hemat dan berusaha sebaik mungkin agar tidak ada tembakan yang meleset. Lalu kemudian tiba-tiba saja pasukan musuh ini mundur dan bersembunyi di tempat aman. Yang ternyata, sebuah pesawat milik Jenderal Zombie datang dan menjatuhkan bom ke arah pertahanan pasukan Irlandia ini. Walaupun serangan bom tersebut tidak berhasil membunuh mereka, namun berhasil membuat sebagian anggotanya terluka parah. Yang artinya, semakin berkurang pula lah anggota pasukan yang bisa melanjutkan pertempuran jika ada serangan berikutnya. Pasukan tentara bayaran yang masih bersembunyi itu kali ini melancarkan taktik perang berikutnya dengan cara ingin melumpuhkan Patrick yang dianggap sebagai kunci utama pihak Irlandia tersebut dan sekarang sudah dibidik oleh Rene dari kejauhan. Scene film kemudian berpindah ke markas PBB. Tampak sekjen PBB Dag Hammarskjöld yang diperankan oleh Mikael Persbrandt tengah disudutkan dengan beberapa pertanyaan dari anggota PBB lainnya terkait gagalnya penanganan yang terjadi di Provinsi Katanga yang telah memakan korban dari warga sipil. Dan sesaat setelah pertemuan itu, sekjen ini lalu memutuskan untuk berangkat ke Kongo bermaksud untuk bertemu langsung dengan Jenderal Zombie. Di dalam penerbangannya siang itu, ia berbicara melalui sambungan telepon dengan Dr. Connor. Ia tampak kecewa dengan kinerja Dr. Connor yang dinilainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, serta dapat mencoreng nama baik PBB. Dr. Connor mengelak dengan mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di lapangan tidak dapat ia handle sekaligus. Namun Dag Hammarskjöld tampak tidak mau tahu dengan alasan itu. Ia juga menyinggung tentang pasukan Irlandia ini yang pada akhirnya terkena imbasnya akibat dari kecerobohan operasi mortor di Elizabethville. Ya, sampai dengan adegan ini tampaknya film ingin menunjukkan kepada penonton bahwa pasukan Irlandia ini tampaknya memang sengaja ditempatkan di Jadotville yang kala itu dianggap cukup jauh dari area rawan konflik dan seharusnya tidak ada pertempuran di sana. Dan karena itulah Dr. Connor ini tadi dari perspektifnya melihat permintaan pasukan tambahan itu tidak lebih dari hanya kepanikan seorang komandan Patrick saja yang terlalu parno pada situasi sekitarnya. Sementara itu dari sisi pasukan tentara bayaran yang juga sudah mengetahui kapasitas pasukan Irlandia ini lantas menyerang Jadotville dengan maksud menggertak balik atas aksi operasi mortor yang telah merugikan mereka, yang mana situasi inilah yang tampaknya tidak terbaca oleh Dr. Connor kala itu. Sekjen PBB Dag Hammarskjöld yang tampak kecewa dan geram itu pun lantas mengatakan akan mengambil alih semua kewenangan Dr. Connor. Ia sendiri yang akan langsung turun tangan. Dan mendengar pernyataan itu, Dr. Connor merasa tersinggung, dan saat itu juga ia menyampaikan niatnya untuk mengajukan pengunduran diri dari PBB sesaat ketika mereka bertemu nanti. Namun sayang, rupanya pembicaraan ini tadi adalah pembicaraan terakhir mereka siang itu, yang mana diketahui setelahnya, pesawat yang ditumpangi Dag Hammarskjöld ini tadi diberitakan jatuh. Kembali ke komandan Patrick di Jadotville, sebuah helikopter yang mendatangi mereka dengan maksud untuk menjemput para tentara yang terluka, tiba-tiba didatangi oleh sebuah pesawat tempur dan menembakinya. Namun tembakan perlindungan dari para tentara Irlandia ini berhasil menghalau pesawat tempur itu sehingga proses ekstraksi pun bisa dilakukan. Namun sayang, pasukan tentara bayaran yang dari tadi masih ada sembunyi di sekitar mereka berhasil menembak helikopter ini yang seketika itu membuatnya jatuh. Beruntung para awaknya bisa selamat dari insiden tersebut. Di sisi lain, tampak Jenderal McEntee tengah berdebat dengan Dr. Connor yang kala itu menyarankan mereka untuk melupakan dan meninggalkan saja para tentara Irlandia tersebut, yang mana hal itu ditentang oleh Jenderal McEntee. Dr. Connor menganggap bahwa pasukan Irlandia ini tadi ke Jadotville hanyalah sebuah kesalahan dalam menjalankan strategi saja. Kasarannya, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Biarlah pion dikorbankan demi menyelamatkan ratu. Ya, tampaknya Dr. Connor ini sedang menyiapkan sebuah strategi baru, strategi cuci tangan. Tidak diceritakan dalam film hasil pembicaraan mereka kala itu,
Namun bisa kita simpulkan jawabannya dari adegan berikutnya, yang mana panggilan radio dari Jadotfield ini tidak mendapat respon dari markas di Elizabethville. Panggilan yang dimaksudkan untuk meminta bantuan secepatnya karena di luar sana sudah terlihat dari kejauhan sejumlah besar pasukan musuh yang saat ini mendatangi dan mengepung mereka. Di saat mereka sedang tercengang melihat kedatangan ribuan musuh ini tadi, tampak Komandan Patrick yang belum mau menyerah ini merencanakan sebuah pukulan telak terakhir kepada pihak musuh. Ia memerintahkan anggotanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya selongsong peluru yang berhamburan di tanah untuk kemudian akan menjadi material yang akan melenting bersama ledakan bom yang akan diledakkan di beberapa titik. Strategi atau pola bertahan pun mereka lakukan. Masing-masing grup penembak di setiap parit dari yang paling depan akan mundur untuk selanjutnya diikuti oleh grup di belakangnya sampai dengan mereka berkumpul di satu titik. Dan di saat sejumlah musuh sudah dalam jangkauan, bom yang disertai lentingan selongsong peluru ini tadi mereka ledakan dan seketika itu merobohkan sekian banyak pasukan musuh. Mereka juga memanfaatkan senjata dari musuh yang sudah mati itu untuk mereka pakai karena persediaan amunisi mereka kali ini sudah sangat tipis. Pihak musuh yang sangat banyak ini bukannya kapok melihat ledakan tadi, mereka malah terus saja berdatangan dan disusul juga dari sisi yang lain. Pertempuran kali ini benar-benar membuat mereka sangat kewalahan dan sebagian dari mereka juga sudah benar-benar kehabisan amunisi. Tidak sampai di situ saja, serangan udara dari pihak musuh juga lagi-lagi datang kembali seakan-akan tidak mau ketinggalan ambil bagian dalam pertempuran yang tidak imbang itu. Sehingga pasukan Irlandia ini pun akhirnya benar-benar sudah terpojok dan hanya memegang senjata yang sudah tidak ada amunisinya. Di saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba saja serangan musuh berhenti dan suasana mendadak menjadi hening. Yang mana tak lama kemudian, dari balik kepulan asap terdengar suara Komandan Rene yang berbicara pada Komandan Patrick agar mereka bisa mengakhiri pertikaian ini. Komandan Patrick yang melihat situasi mereka yang bisa dibilang sudah tidak berdaya kala itu, kemudian mendatangi asal suara tadi dan bertemu Komandan Rene di sana, yang mana pertemuan mereka kali ini benar-benar bermaksud untuk berdamai. Saat Komandan Patrick kembali menemui anggotanya, ia bertanya dan ingin mendengar jawaban jujur dari mereka, apakah seharusnya mereka menyerah saja, yang mana seketika itu jawaban yang ia terima adalah kata tidak setuju. Para pasukannya ini dengan gagah berani menjawab tidak setuju jika mereka menyerah. Mereka sudah siap kalaupun harus mati di medan pertempuran itu. Mendengar jawaban itu, terlihat di wajah Sersan Jack dan Komandan Patrick yang menunjukkan rasa bangga pada keberanian anggotanya tersebut. Namun selaku komandan dan pengambil keputusan, ternyata Komandan Patrick lebih memilih agar mereka menyerah saja, dengan pertimbangan melihat kondisi mereka yang sudah tidak berdaya itu, yang sudah jelas semakin tidak imbang dan tidak bisa dipaksakan lagi untuk melanjutkan pertempuran. Para pasukan Irlandia ini pun saat itu mau tidak mau menuruti perintah komandan mereka tersebut, hingga akhirnya mereka pun ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak diceritakan dalam film seperti apa prosesnya, namun 1 bulan kemudian, pasukan Irlandia ini akhirnya dibebaskan dari kurungan itu dan kembali ke negaranya. Yang mana sesampainya mereka di sana, bukan sebuah sambutan meriah yang mereka dapatkan, melainkan berita sinis karena memandang tindakan mereka yang sudah menyerah tadi dianggap sebagai tindakan pengecut dan bisa dipastikan tidak akan ada penghargaan apa-apa yang mereka terima. Diperburuk lagi, Jenderal McKenty yang menyampaikan kabar ini kepada Patrick tampak tidak menghibur mereka sama sekali. Ia malah menyampaikan bahwa bisa jadi akan ada proses pengadilan militer kepada mereka akibat tindakan penyerahan diri tersebut. Mendengar hal itu, lantas komandan ini tanpa ragu memukul jenderalnya. Namun komandan ini bisa sedikit terhibur kala itu. Selain melihat istrinya yang datang menyambutnya dengan penuh cinta, ia juga mendapat penghormatan penuh dari pasukannya yang tampaknya ingin menyampaikan kepada penonton bahwa tindakan Komandan Patrick tersebut sudah sangat bijak dan lebih menghargai hidup mereka yang masih panjang, daripada harus mati begitu saja di medan pertempuran yang pada kenyataannya tidak dihargai, bahkan diberi label dengan sebutan pengecut dari Jadotfield. Dan lebih mirisnya lagi, berdasarkan dari catatan beberapa sumber yang saya baca, di usia sekitar 20 tahunan atau beberapa tahun setelah kejadian itu, beberapa dari mereka juga dikabarkan bunuh diri karena sudah tidak tahan lagi pada trauma, disertai penghinaan dan bully yang terus saja menimpa mereka. Penghinaan dan bully dari orang-orang yang menurut saya belum tentu pernah terjun langsung di medan pertempuran sesungguhnya. Seperti halnya Matt Quinlan, seorang tentara muda yang kala itu masih berusia 16 tahun, bunuh diri di tahun 91 pada usia 47. Yang mana dulu ia pernah mengirim surat kepada ibunya mengatakan bahwa mereka harus menggali parit di saat peluru mortar menghujani mereka sepanjang hari. Yang mana setelah 44 tahun kemudian atau tepatnya tahun 2005 lalu, atau lebih tepatnya lagi 8 tahun setelah meninggalnya Komandan Patrick ini, barulah negara ini membersihkan dan menganugerahkan gelar pahlawan kepada mereka, serta membangun sebuah monumen untuk menghormati kisah perjuangan mereka berkat salah satu dari tentara veteran ini yang bernama John Gorman, yang kala itu juga bergabung di sana dan masih berusia 17 tahun saat peristiwa itu terjadi. Ia berkampanye agar pertempuran Jadotfield tersebut diakui,
yang akhirnya membuat Menteri Pertahanan Irlandia yang bernama Willie O'Dea memutuskan untuk meninjau kembali cerita sejarah tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu alur cerita film sekaligus sedikit cerita tentang fakta di balik kisah nyata ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menghibur dan menambah wawasan kita. Sampai di sini dulu video kali ini, terima kasih sudah mendukung channel ini. Silahkan like kalau kalian suka atau dislike kalau kalian tidak suka. Serta tinggalkan pesan di kolom komentar jika ada pertanyaan, kritik, dan sarannya. Akhirnya saya William pamit undur diri, terima kasih sudah memperhatikan. Lebih kurangnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.